Kapan Yesus mati? Adakah catatan peristiwa sejarahnya? Dalam pemerintahan siapakah itu? Orang-orang yang mempercayai Yesus tidak mati, justru itulah yang hoak. Tidak berdasarkan fakta, hanya asumsi. Kali ini kita membahas tentang kebangkitan. Apa indikasinya? Atau apa akibatnya jika Yesus tidak bangkit? Dan apa indikasinya jika Yesus bangkit? Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus. Hai, selamat pagi semua. Semoga kamu baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Secara khusus hari ini fokus pada kebangkitan Yesus, tapi kita akan mengaitkan rangkaian dengan kematiannya. Kebangkitan Yesus merupakan tanda kemenangan. Melalui kebangkitannya, kita juga memperoleh kemenangan dalam setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kuburan. Ia menjunguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan tergeletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ingat ucapan Yesus kepada Marta, saudaranya Lazarus yang mati? Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Atau ingat juga ucapan Yesus pada anak yang sudah mati, "Talitakum, hai anak, bangunlah." Wikipedia bahasa Indonesia menjelaskan kepada kita sebagai berikut. Menurut Perjanjian Baru, terutama Injil, Yesus Kristus menjalani penderitaan dan kemudian mati disalibkan di bawah pemerintahan Gubernur Yudea. Nah, ini catatan sejarah ya. Gubernur Yudea, Pontius Pilatus. Tanggalnya kapan? Pada tanggal 14 Nisan. Ya, bulan April lah. Sekitar tahun 30 sampai 30 Masehi. Menurut murid-muridnya dan sejumlah catatan lain, ia bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, yaitu setelah tanggal 17 Nisan. Hari itu merupakan hari pertama dalam minggu. Kubur tempat ia diletakkan setelah matinya terbuka kosong. Sekitar 500 orang
melihat dia hidup lagi setelah kematiannya itu. Dan sejumlah dari mereka melihatnya berangkat naik ke langit sampai menghilang ditutup awan. Saudaraku, peristiwa ini ditunjuk dalam terminologi Kristen sebagai kebangkitan Yesus Kristus yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh umat Kristen setiap tahun, yaitu Paskah. Kebanyakan umat Kristen menerima perjanjian baru sebagai peristiwa sejarah dan fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Kejadian yang nyata yang merupakan pusat dari kepercayaan Kristen. Meskipun begitu, ada beberapa Kristen liberal yang tidak menerima kebangkitan badan. Walaupun demikian, umumnya tidak ada umat Kristen yang memandang cerita ini sebagai legenda atau alegori. Banyak yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit, dan hal ini menjadi kontroversi yang masih digunjingkan hingga saat ini. Ada pula yang mengatakan Yesus hanya dibius saja. Yesus bukan hanya sungguh-sungguh mati, tetapi juga ia bangkit dengan tubuh fisik yang sama ketika ia mati. Jadi saudaraku, saya dan umat Kristen yang percaya Alkitabiah mempercayai Yesus mati sesuai sejarah. Dan Yesus bangkit dicatat oleh murid-murid dan juga oleh keyakinan Kristen. Apa indikasinya atau apa akibatnya jika Yesus tidak bangkit? Ada 5 menurut 1 Korintus pasal 15. Yang pertama, iman Kristen menjadi sia-sia. Yang kedua, berita Injil adalah kabar bohong. Yang ketiga, manusia juga tidak akan bangkit. Yang keempat, tidak ada masa depan. Yang ada adalah kebinasaan. Yang kelima, kamu dan saya pasti masuk neraka. Saudaraku. Dan apa indikasinya jika Yesus bangkit? Iman Kristen adalah kebenaran. Yang beriman itu untung besar. Kedua, berita Injil adalah kuasa dan kekuatan Allah. Yang ketiga, manusia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang keempat, ada masa depan yang penuh harapan. Ada hidup yang kekal. Gilang gemilang, masa depan yang gilang gemilang. Yang kelima, saya, kamu, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus masuk surga menjadi milik Yesus Kristus. Mari kita periksa 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, maksudnya sampai pada waktu penulisan. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, maksudnya kepada Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi, bila mana kita beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sung dari yang telah meninggal. Saya ulangi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan, hinaan, anggap itu sampah. Dan bagi orang yang percaya, kalau kita dihina dan saya dihina di dalam medsos, tidak apa-apa. Itulah salib yang harus kita pikul. Maju terus di dalam Tuhan, saudaraku. Ada banyak yang lebih mengalami penganiayaan, tapi kita maju terus. Kita mewartakan Yesus keselamatan, Yesus yang bangkit. Terima kasih. Haleluya. Jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Jika kita tidak memiliki Tuhan, kita adalah orang yang bangkrut. Amin.